Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Mbak. Halo. Hari ini saya akan eh, sedikit melihatkan tentang organisasi yang Mas sama Mbak jalani di Bangka Belitung ini. Baiklah. Pertama, eh, perkenalan dulu, nama Masnya siapa? Nama saya Ilham Aditya. Selaku sebagai apa di organisasi ini? Saya sebagai sekretaris Sebagai sekretaris. Nama organisasinya apa kalau boleh dibilangin? komunitas Queen Family dan Yayasan Belitung Berbagi Kasih. Queen Family itu bergerak di bidang apa? Tentunya misalnya. Kami bergerak di bidang sosial kesehatan. Itu maksudnya seperti apa? Kayak gimana kegiatannya? Atau Untuk kegiatan sih kita membantu orang yang membutuhkan gitu kan, melakukan aksi penggalangan dana, bantuan sembako maupun materi ataupun dokumen-dokumen gitu kami bantu. kalau boleh tahu eh, asal usulnya dibuatnya Queen Family ini gimana, Mas? Asal usul itu kita dibentuk pada tanggal 16 Maret tahun 2017. Jadi kita tuh dari anak-anak yang biasa lah, nongkrong-nongkrong gitu kan, Iya, iya. nongkrong-nongkrong di warkop ini gitu kan. Nah, warkop ini kan yang punyanya Ibu Isnawati. Oh, iya. Nama itu kan warkop Queen. Karena kita dari anak-anak tuh memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan waktu itu bertepatan waktu nenek saya masuk rumah sakit. Oh, iya, iya. Nah, disitulah kita melihat ada satu pasien kayak kebingungan gitu kan, kayak kami tanya gak ada masalah dana gitu kan. Iya. Disitulah kami tersentuh, ajak ngobrol sama teman-teman lain, diskusikan, dan akhirnya kita turun untuk pertama kalinya galang dana. Dan itulah pasien pertama kita atas nama almarhumah Yuni, orang desa Bantan. Itu berarti pada saat itu nggak jadi terjadi karena nggak kesengajaan gitu ya? Iya, Dibuatnya. tidak sengajaan gitu. Cuman dalam diri anggota-anggota itu memiliki jiwa sosial gitu kan. Jadi Iya, iya. tersentuh semua gitu. Ya kenapa? Maksudnya eh, kalian kan dulu kan masih muda kan? Iya betul. Kenapa mau gitu repot-repot ngurusin kayak mau bantuin orang gitu? Padahal kan udah, maksudnya udah ada dinas sosial gitu kan, kayak dinas kesehatan itu kan udah ada bantuan dari sana. Kenapa mau ngurusnya yang kecil-kecil gitu? Karena di sini kami itu mau mencari pengalaman gitu. Oh, berarti Buat kita ke depannya bahwa kita itu pernah merasakan seperti ini. Buat membuat kesan di masa tua nanti gitu. Oh, berarti kayak mau buat nanti kalau udah dewasa biar bisa memberikan pengalaman sama anak-anak Pengalaman gitu. ya sama generasi penerusnya. Jadi yang muda tuh gak seolah-olah kelihatan bisa cuma nongkrong, Iya. main game. Jadi di Pemuda Belitung ini ada gitu suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial. Iya. Itu kayak yang tadi Mas bilang kan bergerak di bidang sosial. Apakah pernah ada kejadian tahu kan sekarang kan bagaimana tanggapan Mas soal karakter anak-anak kecil sekarang kan yang sering main game itu kan jiwa sosialnya kurang tinggi. Terus tanggapan Mas kepada anak-anak itu kayak gimana? Maksudnya apakah ada nanti rencana mau buat edukasi gitu untuk anak-anak itu yang mempunyai jiwa individual yang nggak mau bersosial gitu. Ya, kami biasa sering ngejak gitu kan, dikasih arahan, saran, yuk kita gabung di komunitas, kita rasakan bagaimana sih
kita merasakan ketika kita nggak ada tuh gimana rasanya. Iya, oh iya. Nah, disitulah kita biasa ngasih arahan, memberikan informasi bahwa kita telah membantu yang ini gitu, membantu yang ini, dan juga kita tidak selalu di sosial juga gitu kan. Iya, oh iya. Ada juga kegiatan-kegiatan untuk memacu anak-anak dan anggota lain, program-program lain gitu contohnya. Berarti bukan cuma galang dana gitu ya. Bukan, banyak sih kegiatan. Itu kan pasti dalam organisasi itu ada yang namanya masalah kan. Nah, pasti pernah lah. Itu masalah yang paling terberat menurut Mas dan kawan-kawan dalam berorganisasi itu seperti apa? Contohnya, yang pernah pengalaman di organisasi ini. Ada nggak? Ada nggak? Ngomong aja, nggak apa-apa. Mungkin yang paling berat itu ketika masyarakat kan ibaratnya kalau dulu kan banyak organisasi yang bergerak di bidang sosial seperti ini, tapi bodong gitu. Iya. Nah, banyak masyarakat yang berpikir bahwa oh komunitas ini sepertinya kayak nggak apa ya? Iya, ya ngerti. Maksudnya dinilai orang kayak organisasi yang lain gitu Iya. yang tidak menjalankan amanahnya. Iya, itulah yang membuat kita itu harus mendorong gimana supaya masyarakat ini percaya gitu sama kita. Itu sih Berarti yang paling berat. berarti udah ada dong aksi yang dilakukan belum atau gimana? Ada kayak promosi gitu, promosi dari kita bekerja sama juga sama Pak Wakil Bupati. Nah, itu pun meyakinkan masyarakat gitu. Oh, ini juga terus ada promosi di Facebook gitu, ada akunnya biar masyarakat tuh tahu. Berarti organisasi ini udah dikenal masyarakat Belitung secara luas dong. Kalau udah wakil bupati yang turun tangan. Alhamdulillah. Kayak gitu. Padahal baru berapa tahun ya berjalan? Berjalan kurang lebih 3 tahun, 2 tahun lebih lah. 2 tahun. Udah lumayan tuh. Aduh. Apa tadi ya? Oh iya. Apa ya? Oh iya, sebelumnya perkenalkan diri dulu yang mbak-mbak yang cantik ini. Perkenalkan, nama saya Afda Elsita Rafelia, menjabat sebagai anggota sekarang. Dan mbak, Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia, sekarang menjabat sebagai ketua komunitas Kurvana. oh berarti ketua. Yang mas ini dulunya ketua juga? Oh, saya mantan ketua dulu. Oh mantan berarti? Sebelum Oh berarti ada dua ketua di sini. Iya. Dalam jabatan mbak dan mas kan ketua, itu ada nggak yang anggotanya gitu yang kayak susah diatur, bandel gitu, kayak Ali itu misalnya, kayak gimana ya contohnya, misalnya disuruh ini atau itu, aduh males gitu. Ya, kita ini rajin maklum gitu kan. Iya. Karena di setiap jiwa seseorang itu sifat dan emosional itu berbeda. Jadi sebagai pemimpin kita harus bisa sebijaksana mungkin, bisa mengendalikan suatu yang apa yang terjadi gitu kan, supaya biar stabil, tidak ada pro dan kontra. Berarti kalau misalnya nih ada anggota gitu kan yang berontak, bukan berontak sih, maksudnya kayak menentang gitu, kan ketuanya bikin acara, kan ketuanya kan yang harus menyetujuinya kan itu. Iya, betul. Lalu ada anggotanya yang ini nggak bener ini, menurut dia itu kan persepsi dia sendiri itu kan, yang bilang kalau ini nggak bener, malah yang nggak baik lah pokoknya dilakukan. Terus dalam itu kan ketua kan punya hak untuk memilih. Lalu gimana cara ketua ngatasin itu?
Sebenarnya hal itu tuh biasa sih terjadi dalam organisasi. Iya. Dan kadang kita nggak bisa sama, pemikiran kita nggak bisa sama dengan dengan yang lain kan. Nah, jadi hal tersebut mungkin kita akan bicarakan baik-baik dengan seluruh anggota. Jadi kita walaupun saya sendiri sebagai ketua, saya tidak bisa menentukan apa yang saya mau. Jadi tetap semuanya harus bermusyawarah. Lalu jika dia tetap kokoh dengan pendiriannya, itu gimana? Kita jelaskan baik-baik gitu apa sih sebenarnya permasalahannya di mana gitu. Sampai dia ngerti Ah. gitu ya. Lalu kan udah banyak kegiatan. Itu dalam berorganisasi, dalam maksudnya gimana rasanya kalian menjalankan tugas-tugas ini? Apakah keberatan atau gimana? Maksudnya feel yang didapat dari membantu orang lain itu apakah senang atau gimana? Untuk di saya pribadi gitu kan, ketika kita bisa membantu orang lain itu senang gitu. Ya. Terus kita bisa membuat orang itu tersenyum walaupun kita membantu cuman bisa tenaga, bahkan kita memberikan sedikit uang kan itu dari hasil donasi masyarakat, cuman kita menyerahkan saja, cuman kita yang menjalankan. Disitulah kita mempunyai rasa senang. Walaupun tadi masyarakat yang tadi Mas bilang seperti wah organisasi apa ini nggak benar kan, tapi kan tapi udah dalam diri sendiri kan udah dalam hati gitu kan menjalaninya walaupun banyak omongan orang itu kan. Ya udah, berarti kayaknya udah deh sekian dulu. Mungkin ada, tolong kasih beberapa saran untuk anak-anak muda sekarang yang jiwa sosialnya kurang. Eh, Kami dari Pin Family menyuarakan untuk seluruh pemuda Indonesia khususnya Belitung generasi milenial, bangkitlah kalian, terus membantu sesama tanpa mengenal, walaupun kalian membantu seperti sekecil biji kurma. Baiklah, terima kasih. Akhir kata dari saya Oki Wardana. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya maupun Mbak dan Mas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.